kita ada serangkaian tema dan untuk sesi anak dan remaja pada malam hari ini kita pada topik deteksi dini dulu ya teman-teman. Nanti untuk sesi-sesi selanjutnya akan berlanjut dengan mungkin terapi, mungkin tentang gangguan jiwa pada anak yang lainnya. Begitu. Jadi sebagai awalan mungkin kita agak tidak semua tahu bahwa kadang-kadang kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa atau gangguan mental emosional itu yang kita kenal adalah pada orang dewasa gitu. Padahal gangguan mental emosional itu juga bisa terjadi pada semua range usia ya, bisa juga pada anak dan remaja. Dan ini sangat penting gitu ya, karena kita tahu bahwa gangguan mental emosional pada anak-anak dan remaja itu sering tidak terdeteksi, sering tidak dapat diketahui karena memang gejalanya yang lumayan unik dan sedikit berbeda dengan gangguan mental pada orang dewasa gitu ya. Ini yang sering kemudian menjadi tidak terdeteksi. Padahal WHO sendiri pada tahun 2018 mengatakan bahwa gangguan jiwa yang terjadi pada orang dewasa itu 50%-nya dimulai pada usia kurang dari 14 tahun gitu. Jadi ini adalah usia-usia krusial yang kita tahu anak dan remaja itu kan calon-calon generasi penerus. Tentu saja kesehatan mental itu adalah salah satu landasan utama di samping kesehatan fisik untuk seseorang menjadi produktif, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai masyarakat itu untuk mampu mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini bentuk-bentuk gangguan mental emosional pada anak dan remaja agar supaya nanti tentu saja tidak terjadi keterlambatan penanganan. Mungkin seperti itu ya sebagai preview untuk paparan dari Dr. Liung untuk malam hari ini. Oke, tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Dr. Liung untuk memulai paparannya. Sepenuhnya saya persilakan kepada Dr. Liung. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Dr. Nurmi. Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada Dr. Nurmi, kepada komunitas selaras jiwa, sejiwa ya. Sungguh kehormatan bagi saya untuk bisa bersama teman-teman semua di sini. Saya juga ingin menyapa, tadi ada senior saya, ini ada Dr. Ramawati, SPKJ, psikiater kondang di ini di mana di Kebumen ya, ya? Betul. Ya, Halo Mbak Rahma. Iya, wah luar biasa. Ya. Halo Mbak Rahma. Ya. Kemudian juga saya ingin menyapa, tadi ada kembaran saya Pak Nanang Yusuf, ada Mbak Nurmi. Ada Mbak Agni juga loh Mas Leo. Ya, oh ya, waduh, ada Dokter ya. Agni ini, Dokter Agni. Iya, ya. Iya. Ini jadi ajang ya. Baik. Ya, seperti yang disampaikan Dr. Nurmi tadi, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana deteksi dini untuk gangguan mental emosional pada masa kanak dan remaja. Jadi memang betul seperti disampaikan Dr. Nurmi bahwa khususnya ya masa remaja itu adalah saat ini merupakan kurang lebih sekitar 20 sampai 25% populasi Indonesia ini adalah remaja. Dimana kalau remaja itu merupakan masa transisi yang sangat labil, kemudian masa transisi yang juga penuh gejolak biasanya ya. Kita semua di sini saya rasa pernah mengalami masa remaja, masa pencarian identitas diri, masa pencarian jati diri, dan masa pemberontakan kalau saya bilang. Mencoba banyak hal seperti itu ya yang belum tentu orang tua bisa setujui gitu, karena di dalam proses pencarian jati diri itu. Ya baik, saya akan share screen dulu. Nanti saya akan mulai dengan suatu video gitu untuk sebagai sebuah gambaran ilustrasi kasus mengenai masalah mental emosional yang mungkin bisa dialami di masa kanak dan remaja. Baik, saya share screen dulu ini.
Oke, ini sudah kelihatan ya. Ini jadi Oke, Om. tadi seperti diperkenalkan Dr. Nurmi, saya saat ini biasa dipanggil Dr. Liung. Mas Liung, kalau oleh Mbak Nurmi, oleh teman-teman Mas Li juga, silakan teman-teman mau panggil Li, boleh Master Li katanya. Nah, jadi ya ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana deteksi dini gangguan mental emosional pada masa kanak dan remaja. Izinkan ini saya akan share video ya. Nah, saya akan share screen dulu. Mohon maaf, sebentar. Nanti mohon diketik di chat ya kalau teman-teman tidak mendengar suaranya ataupun tidak melihat video yang saya tampilkan. Baik. You're not going to threaten me. Okay, this is enough. Joe confronts an issue that affects many families. Don't bite me, Callan. Attention deficit hyperactivity disorder, otherwise known as ADHD. Carolee Goins is already at her wit's end. I feel like we're at a dead end. I don't know where to turn. No, I didn't! It's lying! I feel like if I don't get things under control with Callan, then it's gonna lead to more problems. Daniel! What is your problem? I'm gonna get a knife and kill myself. That is enough. Whoa, you and me! Karen! Super Nanny, we need your help right now. We need to get things under control or it's just gonna continue to get worse. Hang on, Mum. I'm on my way. I don't know what to do. And she's almost at breaking point. We're done fighting you. Now stop it! Mom, why won't you listen to me? With Dad leaving Mum to fight this battle alone, Stop yelling at me! I am not yelling at you. Super Nanny is her last hope. Can she help Mum understand Callan's disorder He doesn't want to be that way. and teach Dad how to carry more weight around the house? Or does the future look bleak for the Goins family? Research has shown that in an average classroom, at least one child's got ADHD. You're not gonna hit me and you're gonna sit in timeout. Children with ADHD can find it very difficult to focus, listen, and follow directions. Don't hit me. You don't hit me. And sometimes they can be fidgety and very easily distracted. Ow! Don't! When he doesn't get his way, it's always a battle. Should we start your time over? Mum was trying to use the naughty bench, but she was being far too confrontational, especially as Callan's got ADHD. I told you to get out of the snacks. You didn't listen. Get down here and get in timeout. No, Do you think you're being funny? I can do whatever I want. Mum's very confused when it comes to how to handle Callan. I don't know how to help him. I want to do the best for him. Carolee was struggling on how to handle having a child with ADHD. I get calls, you know, he's in first grade, he's going to detention. I'm having to pick him up from school. He's been on and off medication, but Mum is still indecisive as to how best to improve his behaviour. Is he on medication now? No, And have you seen a change in his behaviour? most definitely. It's got worse or it's got... It's gotten worse. The most stressful part is he wants to be good, and he can't be good. I'm kind of at a dead end. I don't know what else to do. Well, we're going to turn you around from that dead end and you will know what to do. Some of the frustration in the house is... Ya, cukup jelas ya videonya tadi. Dr. Nurmi tadi Jelas, iya, terdengar jelas ya. sekali. Nah, ya, itu sebagai pengantar tadi. Baik, saya share screen kembali.
Ya, kalau kita lihat di video tadi itu bagaimana teman-teman, Bapak Ibu sekalian kalau membayangkan menjadi orang tua dari anak tersebut. Tentu bisa mengalami suatu kondisi yang frustasi juga ya, seperti ibunya tadi ya. Kita lihat sampai menangis, kemudian kewalahan, bingung mau diapakan anaknya. Dan tadi ayah juga diusahakan untuk bagaimana merasakan beban dari seorang ibu tadi ya, diberikan tas yang berisi beban tertentu gitu. Jadi supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu. Dan kalau kita lihat tadi ini merupakan video memang yang dari sebuah program Super Nanny namanya, teman-teman juga bisa download banyak sekali di YouTube ataupun di Facebook berkaitan dengan pengasuhan anak. Memang anak tadi itu mengalami suatu kondisi yang dinamakan ADHD ya, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kalau nama kerennya ADHD ya, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Jadi kalau kita lihat di video tadi juga anaknya belum mendapatkan terapi obat-obatan ya, di mana sebenarnya untuk ADHD itu salah satu terapi utama itu adalah dengan menggunakan obat-obatan sebenarnya. Kemudian juga memang tadi diusahakan untuk dilakukan terapi perilaku. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang ADHD karena ini merupakan saya harapkan menjadi serial. Saya sampaikan ke Dr. Nomi untuk awal pertemuan kita semua sama teman-teman sejiwa gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau kita tahu anak itu merupakan harapan besar bukan hanya bagi keluarga tapi juga masyarakat ya. Kita bisa bayangkan kalau anak remaja tadi yang 20-30% merupakan populasi saat ini di Indonesia dan mereka merupakan generasi penerus gitu ya. Jadi kalau mereka mengalami masalah kesehatan jiwa atau masalah gangguan mental emosional seperti itu, tentu bagaimana kedepannya bangsa ini kita bisa pikirkan ya dampaknya. Kemudian keluarga merupakan tempat terpenting sebenarnya bagi tumbuh kembang anak, di mana keluarga itu adalah tempat untuk mengajarkan kasih sayang, komunikasi yang efektif, kemudian saling menghargai dan berbagi, bagaimana anak nanti bisa menghargai orang lain, berbagi kasih sayang juga pada orang lain, kemudian juga merupakan tempat pendidikan dan bagaimana anak itu belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tentunya kenapa kita membahas khusus dimulai dengan anak dan remaja ya, pengalaman usia dini inilah yang nantinya itu menjadi dasar kepribadian bagaimana anak itu bisa bertumbuh menjadi insan dewasa yang sukses, mandiri, bertutur kata lembut, bisa berempati dan percaya diri. Kalau kita lihat di video tadi, tutur katanya begitu kasar, begitu emosional gitu ya. Nah, dan kalau itu tidak dilakukan bantuan, pendampingan, proses terapi, nah tentunya ketika masa dewasa anak tersebut akan menjadi seseorang yang sangat tidak bisa berempati, juga tidak dan biasanya anak-anak itu menjadi tidak percaya diri. Nah, di sini anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa, dan anak itu seringkali belum mampu untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya. Biasanya mereka mengungkapkan isi pikiran itu justru dengan ungkapan kekesalan, atau kalau misalkan ada keinginan tidak setujui lewat tadi emosi yang marah, berteriak, bisa juga ngambek, mengurung diri, kemudian juga ada perilaku negatif ya, menentang dan membanting barang. Ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan dari anak untuk menyatakan isi pikirannya. Nah, dan seringkali kemudian mereka dicap sebagai anak yang nakal, anak yang tidak menurut gitu. Nah, dan sangat perlu sekali supaya aktif dari orang tua untuk bagaimana perkembangan mental anak itu bisa menjadi optimal ya. Dan di sini tentu kita perlu memahami tanda-tanda gangguan mental emosional pada anak. Kenapa? Karena dengan adanya deteksi dan tata laksana yang dini, maka penanganan juga akan lebih baik, dan juga kita harapkan anak Indonesia nantinya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berkualitas. Jadi saya juga memiliki pengalaman ini
sangat baru gitu, fresh from the oven. Jadi anak yang bisa ditangani secara awal 1 bulan, perubahan perilakunya itu sangat bagus gitu ya. Datang dengan perilaku marah-marah seperti itu, kemudian kita kemudian anjurkan rawat inap seperti itu, dan 8 hari perawatan anak ini bisa ada perubahan perilaku, dibandingkan dengan ada lagi satu pasien yang sudah 6 tahun gitu ya, mengalami gangguan mental berat, bahkan kemudian 2 tahun terakhir tidak mau berbicara sama sekali. Nah, dengan perawatan yang ada tentu tidak bisa seoptimal dengan anak yang tadi baru 1 bulan mengalami perubahan perilaku tadi ya. Karena itulah sangat penting deteksi dan tata laksana dini ini. Nah, memang gangguan mental emosional yang kita bahas di sini tidak semuanya. Kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa, itu ada 99 diagnosa gangguan jiwa ya. Jadi yang tentu kita semua di sini teman-teman di komunitas selaras jiwa juga terus mengadvokasi ke masyarakat bahwa gangguan jiwa itu bukan hanya gangguan jiwa berat psikotik saja gitu ya, tapi juga dan seperti yang disampaikan Dr. Nurmi bahwa gangguan mental itu bisa berdampak pada semua orang. Karena itu kan pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini adalah Mental Health for All. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya milik para profesional kesehatan, tapi juga memang semua lini gitu. Semua orang bisa mengalami masalah kesehatan jiwa gitu, dan bisa juga kemudian mungkin terjadi gangguan jiwa. Nah, ini beberapa tipe gangguan mental emosional yang sering terjadi, yaitu pertama tadi ya SDSD ataupun GPPH, ini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian juga yang paling sering juga adalah gangguan depresi. Nah, gangguan depresi pada anak dan remaja itu sangat berbeda gitu dengan pada orang dewasa. Jadi bisa juga mereka mewujudkan depresinya itu dengan bentuk tadi, penentangan, marah gitu ya, bukan seperti depresi yang khas, yang murung dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengalami gangguan kecemasan dan juga gangguan tingkah laku. Nah, apa saja gejala gangguan mental emosional pada anak? Yaitu gejalanya adalah anak bisa menjadi berubah menjadi murung, kemudian menjadi lebih rewel, pemarah, suka menentang, banyak menuntut, sering berkelahi, kemudian prestasi belajar yang buruk, dan juga ada juga anak-anak yang kemudian gejala gangguan mentalnya itu adalah berupa sering sakit atau keluhan fisik, ya, sering mengeluh pusing, mual, ataupun diare kronik yang ketika diperiksa sebenarnya normal secara fisik gitu. Ketika diminta sekolah nanti keluhannya pusing, atau sampai di sekolah pusing terus-menerus gitu, dan ketika pulang di rumah baik-baik saja, atau sampai UKS itu baik-baik saja. Nah, sebenarnya ini sebuah gejala awal yang harus kita waspadai dan kita sadari ya. Kemudian juga yang lain adalah tumbuh kembangnya menjadi lambat dan tidak sesuai anak sebaya. Nah, jadi kalau teman-temannya semua bisa ceria seperti ini, kemudian dia murung, berdiam diri sendiri. Nah, berapa sih angka kejadiannya? Memang di Indonesia sampai saat ini belum ada angka pasti, tapi ada sebuah studi di Gunung Kidul, ini merupakan studi kualitatif dari sumber buku yang saya ambil untuk menyusun materi ini, bahwa 62,5% anak usia, jadi ini 36 sampai 72 bulan itu beresiko ya mengalami gangguan mental emosional. Dan kalau di dunia sendiri bagaimana? Ternyata 1 dari 5 anak itu, terutama usia dari 0 sampai 11 tahun, ini bisa memiliki atau mengalami gangguan mental. Jadi 20% gitu ya, sangat tinggi gitu angka kejadiannya. Dan 10%-nya ini anak-anak ini mengalami gangguan fungsi sehari-hari di sekolah, di rumah, di komunitas, dan ini disebabkan karena permasalahan kesehatan. Dan tadi Dr. Nurmi menyampaikan bahwa ternyata 50% dari gangguan mental itu dimulai dari usia 14 tahun ya. Kita juga gangguan jiwa yang berat, gangguan psikotik atau itu dimulai biasanya di rata-rata itu di usia 14 tahun. Nah,
Dan kemudian juga 70% dari kaum muda ini juga di sistem peradilan dini, usia dini ini ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Kalau kita lihat ada satu kasus yang sangat heboh sekali ya, di mana seorang remaja putri ini membunuh anak kecil gitu ya. Nah, dan itu jika kita telusuri gitu, kok ini tampaknya bukan sesuatu kasus yang biasa gitu ya. Nah, kemudian juga ini 27% orang muda itu mengalami gangguan yang berat sehingga fungsi mereka itu sangat signifikan terganggu. Jadi cukup tinggi ya angka untuk kejadian gangguan mental ini pada anak dan remaja. Nah, apa sih penyebabnya? Ini menurut Espiral dan Brisinger ini ada triad model. Jadi sesungguhnya kalau kita pada gangguan mental anak itu bukan hanya masalah anaknya sendiri gitu ya. Memang karena anak itu juga tergantung dari host atau bagaimana juga pola asuh orang tuanya, kemudian juga lingkungan sekitarnya. Karena jadi tidak mungkin kita hanya melakukan terapi ataupun tata laksana pada anaknya saja kalau misalkan ternyata pola asuh orang tuanya itu memiliki ekspresi emosi yang tinggi. Jadi ketika misalnya dirawat inap, lingkungannya sudah baik gitu ya, kemudian diterapkan pola asuh yang tepat gitu untuk anak dan pulang kembali ke rumah, bertemu kembali orang tua yang sangat kaku, sering mengkritik, sering mencela, mengancam, berkata kasar, bahkan memberi stigma ya, kadang-kadang anak itu bodoh, jelek gitu. Nah, bagaimana anak bisa mengalami beban mental kembali kan gitu kan. Nah, kemudian ini juga yang jadi perhatian kita adalah orang tua yang masih sering membandingkan perilaku anak dengan anak yang lain. Padahal setiap anak itu sangat unik dan mereka memiliki kelebihan maupun dan bakat dan minat masing. Dan ini juga resiko yang lain adalah terlalu banyak tuntutan dari orang tua dan kurang memberi pujian, padahal anak-anak itu sangat sering meminta apresiasi ke kita. Jadi saya juga ingat untuk anak saya sendiri itu usia 4 tahun, ketika selesai menggambar itu nanti dia akan menunjukkan ke saya gitu, papa gitu. Nah, ini jadi bagaimana respon kita untuk ketika anak itu meminta apresiasi itu sangat penting ini nanti bagaimana kita bisa memberikan apresiasi yang pas. Nah, kemudian juga terlalu banyak memberi hukuman juga ya. Nah, kalau masalah lingkungan kita tahu juga yang paling tren itu adalah bullying ya. Jadi bagaimana dampak dari pergaulan anak di sekolah ini juga bisa menjadi penyebab gangguan mental. Nah, dan kemudian kalau untuk anak sendiri memang ada anak-anak yang bertemperamen tinggi, pemarah, kemudian keras kepala dan sulit beradaptasi dan mudah frustasi, kemudian mereka mengalami kendala komunikasi dan sosialisasi. Jadi ketika anak memiliki masalah-masalah seperti ini, biasanya dari orang tua maupun lingkungan tadi itu juga biasanya ada masalah juga. Nah, Iya. ini dampaknya ya, dampak kita bisa bagi 3, ya, dampak bagi anak, kemudian juga dampak bagi orang tua dan lingkungan. Nah, tentu anak-anak yang mengalami gangguan mental emosional itu bisa dikucilkan, kemudian tidak mendapat perhatian dan biasanya mereka menjadi frustasi, rendah diri, depresi juga ya. Dan depresi pada anak ini biasanya ditandai dengan prestasi belajar yang buruk, sering membolos, kemudian tidak mampu mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas dan bahkan mereka terancam dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini sebuah dampak sebenarnya yang bisa kita bantu. Kemudian juga ketika itu tidak bisa ditangani, kemudian berisiko mereka menjadi anak yang kenakalan remaja. Kemudian kalau di Jogja ada keliti ya, kasus keliti yang kita tahu sangat tren gitu. Dan tapi alhamdulillah belakangan ini mungkin tertutup beritanya karena COVID, jadi keliti itu kok tidak ada ya di koran-koran itu. Kemudian mereka bisa menyalahgunakan SAT, kemudian juga bisa jadi risiko kecelakaan lalu lintas dan bisa menjadi, nah ini yang di garis bawah ini, jadi korban maupun pelaku bullying ya, anak-anak yang mengalami gangguan mental emosional ini. Kemudian pada saat dewasa tentunya mereka kesulitan mencari pekerjaan, kinerja prestasinya rendah, kemudian komunikasi keluarga juga sangat buruk, kemudian bisa terjadi konflik dan ini terus
berdampak ketika mereka menjadi orang tua, mereka juga melakukan pola pengasuhan yang negatif terhadap anak-anak mereka. Dan juga nah inilah lingkaran yang akhirnya jadi seperti nggak putus-putus gitu. Padahal makanya itu ketika di masa anak remaja inilah yang kita coba intervensi secara dini, dan jangan sampai kemudian mereka juga menjadi keluarga yang tidak utuh ya. Kemudian bagi orang tua tadi seperti video tadi kita lihat bagaimana cemasnya, bagaimana putus asa, frustasi dan sedih serta bingung ibunya dalam mendidik anaknya tadi. Dan terlihat juga ya akhirnya si ayah juga sangat bingung gitu ya. Nah, kemudian orang tua juga bisa dianggap oleh lingkungannya gagal dalam mendidik anaknya, kehilangan tidak bisa bekerja dan terus mengasuh anak. Kemudian juga orang tua itu sendiri bisa mengalami gangguan mental ya. Jadi bukan hanya si anak saja. Dan bagi lingkungan tentunya anak bisa ditolak lingkungan. Ini merupakan kuesioner sederhana yang bisa kita gunakan teman-teman semua. Ini kuesioner deteksi dini gangguan mental emosional pada masa kanak. Simpel sekali gitu, ada ini sekitar 12 pertanyaan ya. Ini nanti hanya menjawab iya atau tidak. Nah, ini ya. Yang pertama misalnya apakah Anda seringkali teriak marah tanpa sebab yang jelas gitu ya. Ini keterangan lebih lanjutnya seperti banyak menangis, mudah tersinggung gitu ya, mudah bereaksi berlebihan. Nah, yang kedua, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya? Dicontoh nanti, dipilih mana ya atau tidak sesuai dengan perilaku dan emosi anak kita. Kemudian apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya? Ini contoh-contohnya, dan tanpa tidak peduli dengan nasihat yang sudah diberikan kepadanya ya. Dan ini pertanyaan keempat, ada perasaan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Yang kelima, mengalami keterbatasan karena konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya. Nah, ini juga kemudian ini bisa menyebabkan penurunan dalam aktivitas sehari-hari dan prestasi belajar anak. Jadi bukan karena anak itu malas gitu, bukan karena anak itu bodoh gitu ya, tapi karena dia mengalami masalah konsentrasi. Ini juga bisa menyebabkan penurunan prestasi. Nah, kemudian apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan hingga mengalami kesulitan dalam komunikasi dan membuat keputusan, jadi ragu misalnya membuat keputusan gitu ya. Kemudian apakah ada perubahan pola tidur? Nah, kemudian pertanyaan ke-8, apa mengalami perubahan pola makan, kehilangan nafsu makan, ataupun makan berlebihan atau tidak mau makan sama sekali. Kemudian jika apa sering sekali mengeluh sakit kepala, sakit perut, mual atau keluhan fisik lainnya. Kemudian yang ke-10, apa sering mengeluh, putus asa atau berkeinginan untuk misalnya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini kan ini mengarah ke arah depresi ya, teman-teman semua. Kemudian juga apakah anak Anda menunjukkan kemunduran perilaku atau kemampuan yang dimilikinya? Seperti kok jadi udah usia 5 tahun atau 6 tahun kok masih kembali mengompol misalnya, ataupun ada kecemasan tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya. Dan ini yang terakhir, apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas ya. Nah, ini dipilih, kemudian dicatat dan hitung jumlah jawabannya. Jadi interpretasinya bila jawabannya ini kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional. Kalau jawabannya hanya satu, biasanya kita lakukan konseling dulu kepada orang tua, kemudian evaluasi 3 bulan. Kalau tidak ada perubahan, maka rujuklah ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Ya. Nah, kalau jawaban lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka rujuklah ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja ataupun tumbuh kembang anak. Kemudian ketika merujuk juga tolong disertai informasi mengenai jumlah dan masalah mental emosional anak yang ditemukan. Apa sih pentingnya deteksi dan tata laksana dini ini? Ya, orang tua dan masyarakat perlu memahami kondisi gangguan mental emosional agar anak bisa mendapatkan tata laksana yang tepat dan mencegah gangguan yang lebih berat pada masa anak dan remaja dan bahkan nantinya bisa berlanjut pada masa dewasa. Nah, karena itu harus ditangani sedini mungkin agar tidak menghambat nanti tumbuh kembangnya. Dan namun sayangnya orang tua juga tidak mengenali lebih awal dan kadang-kadang ini enggan untuk memeriksakan anak
tadi persis kami mendapatkan keterangan dari orang tua dari bapak si anak bahwa orang-orang di kampungnya itu tidak berani ke rumah sakit jiwa gitu. Nah, padahal mungkin sudah mengalami hal-hal tadi ya, anaknya marah, mudah tersinggung sampai melempar ibu dan sebagainya itu. Nah, ini karena adanya stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa ya. Nah, karena itu kenali gejalanya dan segera konsultasikan ke dokter. Tadi kita sudah belajar, kita sudah mengetahui bersama apa saja masalah kesehatan yang bisa muncul, kemudian gejalanya. Nah, silakan teman-teman yang ini saya promosi sedikit nih. Tadi saya sudah izin sama Dr. Tommy. Kami di Rumah Sakit Profesor Dr. Suroyo Magelang ini memiliki instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja, dan terima kasih Dr. Nomi juga sering mengirimkan rujukan ya beberapa pasien gitu yang bisa ditangani. Nah, ini merupakan slide saya yang terakhir. Jadi mari sayangi dan cintai anak kita bagaimanapun kondisinya. Dan instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang ini memiliki sebuah visi dan misi, dan ini juga merupakan motto di Ikeswar bahwa ayo kita mengantarkan anak Indonesia untuk menggapai cita-citanya dengan sentuhan 6 cinta ya. Kalau kita ingat 6 cinta ini untuk Dr. Nomi, Dr. Rahmawati, kemudian juga Dr. Ani pasti ingat dengan Prof. Edit, guru kita tercinta ya, yang beliau terus mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan 6 cinta ini pada seluruh anak Indonesia, yaitu cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada agama, cinta pada orang tua, dirinya sendiri, kemudian cinta pada sesama dan alam dan lingkungannya. Ya, oke, gitu. Kemudian saya izin untuk mengulang sekilas ya, Dr. Nomi, untuk video tadi ya dari instalasi kesehatan jiwa anak remaja. Oke, silakan. Ya, ini saya akan share profil tentang Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang dan juga tentang instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja.
itu sekilas tentang profil Ikeswar. Jadi siap untuk membantu anak-anak untuk menggapai 6 cita anaknya. Jadi di Keswar kami memang menerapkan prinsip sebuah tim klinik ya teman-teman. Jadi kalau dilihat di situ ada dokter spesialis, konsultan psikiatri anak dan remaja, kemudian saya pribadi selaku psikiater umum, kemudian juga ada dokter Bayu, PKJ gitu yang bertugas sebagai psikiater, kemudian juga ada spesialis anak, THT, gigi ya. Kemudian juga ada pemeriksaan dan alat-alat canggih ya, tadi ya, neurofeedback dan lain-lainnya. Jadi kalau kita menangani suatu kasus anak itu memang sangat khas, unik gitu ya. Jadi bisa jadi anak itu juga ada satu pengalaman gitu yang ternyata marah-marah itu karena gigi yang sakit gitu, dan karena anak ini berkebutuhan khusus, kemudian orang tuanya tidak memahami ternyata permasalahannya dari situ. Nah, karena itulah dibutuhkan sebuah tim klinik. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Dr. Nomi. Ya, oke. Terima kasih sekali Dr. Liung, pemaparannya malam ini sangat jelas sekali tentang gambaran awal ya. Kita jadi lebih jelas lagi memahami gambaran-gambaran gangguan mental emosional pada anak dan remaja gitu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Dr. Liung, tapi sebelumnya izinkan saya Dr. Liung ini malam ini bergabung beberapa orang istimewa. Guru kita Dr. Liung tadi Dr. Mutrarsi sudah bergabung, apakah masih bergabung beliau? Selamat malam Dr. Mutrarsi, salam hormat. Tadi kayaknya ada. Kemudian ada Dr. Yuliana. Masih ada, ya, Mbak. Masih ada ya. Selamat malam Masih Dr. ada. Ya. Terima kasih, beliau selalu support kita anak-anaknya dimanapun gitu, selalu mengikuti. Padahal beliau sudah, kalau tentang anak dan remaja tahu sendiri ya, beliau itu sangat ekspor sekali gitu ya, namun masih sangat mendukung kita-kita ini yang masih muda-muda. Kemudian ada Dr. Yuliana Kristarina, di mana ya beliau sekarang ya? Psikiater di mana? Mbak Yuli di mana? Di Bulungan. Oke, kemudian ada ini ada beberapa nih yang gabung tadi. Mbak Anlin juga, tadi Dokter Anlin juga gabung. Kemudian ada psikolog ini dari Selaras Jiwa juga Bunda Rofi, ada Mbak Mila ya, Mbak Mila dari Jogja. Terima kasih serta teman-teman relawan Selaras Jiwa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kehadirannya. Oke, mungkin langsung ke ini sudah ada 2 pertanyaan Dr. Liung. Ya, saya bacakan itu. Yang pertama dari Mbak Titin, apakah ortu yang bipolar dapat menjadi penyebab anak-anaknya juga berpotensi mengalami gangguan mental emosional? Berapa persen kemungkinannya? Ya. Silakan mungkin Dr. Liung. Ya. Terima kasih Dr. Numi. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mutrasi yang terus mendoakan dan mendukung kami, murid-murid beliau, untuk bisa terus belajar bersama dengan beliau juga. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Dan juga teman-teman semua yang bergabung, Mbak Yuli ya, tadi barusan komunikasi juga dengan saya. Ya, untuk Ibu Titin Agustina, apakah orang tua yang bipolar dapat menjadi penyebab anak-anaknya juga berpotensi mengalami gangguan mental emosional? Ya, sangat betul Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ketika orang tuanya itu mengalami gangguan mental, maka ini bisa kemudian menurunkan, memiliki juga pola asuh yang tidak tepat gitu ya, karena mereka sendiri juga memiliki masalah mental emosionalnya. Jadi untuk pengelolaan emosinya biasanya orang tua ini juga memiliki problem gitu, dan anak-anak itu kan merupakan imitator atau peniru paling ulung gitu ya, dan dari mana kalau bukan dari orang tuanya terutama gitu. Pengajaran pendidikan terutama itu adalah dari orang tua gitu ya. Dan kemudian jadi memang tidak 100% bahwa orang tua
tua yang bipolar ini kemudian anak-anaknya bisa mengalami gangguan mental emosional gitu ya. Tapi memang sangat besar potensinya untuk anak-anak tadi itu bisa mengalami gangguan mental emosional. Jadi kan kita harus ingat kembali ya konsep gangguan mental itu, bahwa gangguan mental itu ada faktor biologiknya. Jadi ada faktor bagaimana peranan dari otak seseorang itu, ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada ataupun zat kimiawi yang ada ya. Kemudian juga bagaimana secara psikis gitu ya, kematangan, kepribadian gitu. Kemudian juga faktor sosial, bagaimana dukungan dari orang-orang sekitarnya. Nah, jika orang tuanya bipolar, kemudian orang tua ini sendiri juga belum recovery ya, belum pulih, nah tentunya berpotensi untuk memiliki pola asuh yang buruk, kemudian juga bisa menjadi penyebab anak-anak tadi mengalami gangguan mental emosional ya. Berapa persen kemungkinannya ini, maaf saya belum membaca berapa persennya, tapi tidak ada yang 100%, bahkan di penelitian mereka dengan saudara kembar yang memiliki schizophrenia itu juga tidak 100% ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 30 sampai 50% gitu ya ininya ya. Nah, tapi ini yang menunjukkan bahwa gangguan mental ini bukan penyakit keturunan. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ya, karena multifaktor penyebabnya tadi itu. Kalau penyakit keturunan itu seperti contohnya talasemia ya. Jadi membawa gen, orang tuanya membawa gen, kemudian anaknya menjadi manifest gitu. Nah, itu Mbak Nomi mungkin jawaban saya. Oke, iya mungkin sudah jelas ya Mbak Titin ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari Bunda Rofi nih, psikolog nih Mas Liung. Kebiasaan manggil Mas Liung ya, maaf ya teman-teman. Apakah anak ADHD punya faktor risiko mengalami depresi? Kemudian apalagi ketika anak ADHD menjelang masa pubertas, dan terapi apa yang tepat, dokter? Demikian, Ya. Mas. Terima kasih Bu Rofi, salam kenal. Ya, anak ADHD itu punya komorbiditas ya Bu Rofi, yaitu punya risiko gangguan mental lain penyerta gitu ya, yang sangat banyak, dan salah satunya adalah depresi. Kemudian juga ada gangguan kecemasan, dan bahkan mereka bisa juga mengalami masalah gangguan pengelolaan impuls gitu ya, jadi emosi yang tidak stabil, kemudian juga bisa sampai penyalahgunaan zat juga gitu. Nah, jadi dan biasanya anak-anak ADHD ini karena tidak dipahami, mereka tidak bisa tadi ya, gejala utamanya adalah memang adanya gangguan pemusatan perhatian, atensinya, kemudian juga ada gangguan konsentrasi dan juga impulsivitas ya. Kemudian juga adanya hiperaktivitas ini kemudian membuat mereka itu seringkali dicap menjadi anak-anak yang nakal dan juga tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, bagaimanapun kan anak-anak itu sifat dasarnya itu kan ingin bersosialisasi ya dengan teman-teman yang lain. Ketika dia dikucilkan, maka sangat besar resiko dia mengalami depresi. Nah, kemudian ketika anak ADHD jelang masa pubertas, nah ini berarti kan dia masuk pada masa remaja tadi ya. Nah ini tantangannya bertambah lagi ketika dia sedang di masa remaja tadi ya. Masa remaja tadi itu juga ada, kalau di masa pubertas itu kan berarti ada perubahan secara fisiknya juga. Jadi ada timbul ketidaknyamanan secara fisik juga ya. Jadi pertumbuhan seks sekunder dan lain-lain itu yang dan sempat kami baca juga ternyata anak remaja itu membutuhkan jam tidur yang cukup. Jadi ketika misalkan di masa pubertas tadi itu kan mereka kemudian terlihat tidur terus-menerus, kemudian orang tua tidak bisa memahami, menyampaikan bahwa mereka malas dan sebagainya kan. Jadi padahal di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sebagai remaja itu memang ternyata kebutuhan tidur itu mereka lebih meningkat gitu. Nah, kemudian jadi sangat bisa ya
Bunda Rofia untuk anak ADHD menjelang masa pubertas. Jadi bahkan dia anak ADHD-nya sendiri saja potensi untuk mengalami gangguan mental yang lain sangat berat, ditambah lagi masa pubertas atau masa transisi itu juga bisa menambah beban. Kemudian terapi apa yang tepat? Nah, kita kembali lagi kepada triad tadi ya, triad penyebab. Jadi ada ketiga-tiganya itu harus ditata laksana, baik pada anaknya itu sendiri. Kalau pada ADHD, berdasarkan penelitian yang ada, memang adanya gangguan keseimbangan ya neurotransmitter, terutama dopamin. Dopamin ini adalah sebuah zat kimiawi ya, jadi sebagai zat penghubung untuk saraf-saraf kita di otak. Nah, yang ini pada anak ADHD ini mengalami tidak optimal, terutama di otak bagian depan atau prefrontal cortex ya. Nah, karena itu biasanya ada terapi, nanti akan diberikan obat-obatan tertentu, dan terapi ini merupakan terapi utama untuk ADHD. Nah, selain itu bukan hanya terapi obat tadi ya, tentunya juga ada terapi perilaku untuk anaknya sendiri. Kemudian yang lain juga bisa digunakan modalitas misalnya neurofeedback. Ini juga ada beberapa penelitian banyak gitu yang bisa digunakan untuk melatih fokus dan konsentrasi anak, sekaligus juga untuk mengatasi ketika anak itu misalnya mengalami ada gangguan kecemasannya juga, ada gangguan depresinya. Nah, ini itu juga bisa menyebabkan anak itu menjadi gelisah, tidak bisa diam gitu kan. Nah, kemudian juga berdasarkan triad itu yang paling penting juga orang tua harus dilakukan psikoedukasi, diberikan pemahaman tentang kondisi anaknya saat ini. Jadi nantinya ekspresi emosi yang tinggi, kritik, mencela dan sebaik membandingkan anaknya dengan yang lain itu nanti bisa dikurangi ataupun dihilangkan gitu ya, dan ini sangat berpengaruh di dalam proses penanganan anaknya. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan anak tadi ya. Jadi bagaimana juga lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pergaulan di sekitar orang tua yang lain, ini juga harus bisa memahami bagaimana kondisi anak ini. Jadi sangat kompleks ya, untuk penanganan anak itu tidak akan pernah hanya anaknya saja gitu. Jadi orang tua dan lingkungan juga harus belajar dan berubah. Oke, iya, jawabannya sangat komprehensif sekali ya Bunda Rofi, mungkin sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Mbak nih, Ibu Hapsari Ashar. Dok, apakah anak yang sering tantrum dan tidak teratasi dengan baik berpotensi untuk mengalami gangguan perilaku atau emosi nantinya? Dan dari usia berapa anak sudah bisa mulai dicurigai memiliki potensi gangguan mental emosional? Iya, terima kasih Bunda Hapsari. Ya, ini juga merupakan salah satu masalah yang sering kita temui juga di Keswar gitu ya, anaknya sering tantrum. Nah, ini kita harus lihat dulu usia perkembangan anak ya. Kalau usia di bawah sekitar 2 sampai maksimal itu 5 tahun gitu, tantrum ini masih sangat sering, terutama itu pada usia 3 tahun ya, karena memang secara perkembangannya mereka masih sering mengalami tantrum ini. Nah, ketika sudah lewat dari usia itu tapi masih tantrum, ini sesungguhnya harus kita waspadai. Ada sesuatu di masalah emosi tadi itu ya. Jadi kalau kita mau lebih dini lagi, berarti batasannya itu sampai 4 tahun Bunda Hapsari. Jadi kalau di atas 4 tahun kok masih sering tantrum, ini berarti sesungguhnya ada sesuatu gitu ya, kalau mau lebih dini lagi. Nah, jadi untuk gangguan perilaku dan emosi ini sudah bisa kita lihat sebenarnya itu dari usia dini ya, setidak-tidaknya itu usia minimal itu 4 sampai 5 tahun itu sudah bisa kita deteksi itu. Apakah mereka memiliki masalah gangguan perilaku dan emosi. Nah, bahkan kalau untuk gangguan yang lain ya, gangguan mental yang lain, misalkan autism itu di usia 2 tahun pun sudah bisa ini. Bahkan lebih dini lagi di usia 2 bulan pun sudah bisa dideteksi ya, dengan
apakah mereka bisa merespon ketika orang tuanya itu memanggil seperti itu kepada mereka. Nah, jadi tentunya kalau bisa dideteksi lebih awal, ditangani lebih awal, maka hasilnya akan sangat baik. Karena yang utama, kami sering diingatkan oleh guru kami, Prof. Edit, juga oleh dokter operasi juga, bahwa deteksi dini dan stimulasi dini, itulah yang paling utama untuk anak. Ya, demikian, Dr. Nurmi. Oke, iya. Sudah cukup jelas ya, jawabannya jelas sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Admila Rosada, ini kayaknya memang Bu Mila psikolog Jogja deh kalau nggak salah. Mohon maaf kalau keliru. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan antara spiritualitas atau agama berpengaruh terhadap klien remaja yang mengalami OCD? Jika iya, bagaimana kita sebagai dokter atau psikolog membawa faktor spiritualitas atau agama ke dalam proses klien melewati OCD-nya? Jadi mungkin gini, Dokter Liung, jadi ini agak kadang-kadang kemudian kita agak ada dilema gitu ya. Jadi saya kebetulan ada pasien OCD yang tema-temanya memang tentang ritual kita beribadah ya, karena kita Muslim misalnya kita sholat, kemudian sebelum sholat kita wudhu dulu. Nah pada pasien OCD ini, dia itu wudhu itu sampai bisa puluhan kali, bisa lebih dari 10 kali dia baru yakin bahwa wudhunya itu sudah bagus, sudah suci gitu. Kemudian sholat pun demikian. Jadi sholatnya itu lama gitu, karena dia nggak yakin. Misalnya baru niat gitu sudah ragu-ragu lagi ya, kembali lagi kayaknya belum pas nih, kayak belum sreg, belum khusyuk gitu, belum fokus. Akhirnya jadi proses sholatnya jadi sangat berlebihan waktunya bisa. Kalau kita normalnya kan bisa 5 menit gitu ya, sekitar itu. Tetapi kalau pada pasien OCD yang saya temui itu dia bisa sholat itu sampai lama, sampai 1 jam, 2 jam, dan itu pun dia masih merasa belum nyaman gitu. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu Admila adalah seperti itu. Apakah ada hubungan antara spiritualitas atau agama terhadap klien yang OCD? Kemudian bagaimana kita membawa faktor-faktor spiritualitas tersebut ke dalam proses terapinya, seperti itu, Dr. Liung. Ya, ini sangat kompleks ya kalau tentang OCD itu. Namun saya ingin menjawabnya seperti ini untuk Bu Admila. Kalau kita kembali lagi kepada konsep awal untuk bagaimana seseorang mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi ada faktor bio, psiko, sosio, dan juga spiritual atau religi. Tentunya di sini spiritual dan religi itu ada kaitannya bagaimana seseorang itu bisa mengalami gangguan mental tertentu. Nah, kaitannya dengan OCD tadi itu Dokter Lee, dengan saya kelupaan. Maaf memotong. OCD ya. mungkin banyak yang belum familiar. OCD itu apa sih? Oh ya. Ya, OCD itu adalah gangguan obsesif kompulsif ya. Jadi seseorang itu memiliki pemikiran yang berulang-ulang, kemudian juga misalnya tadi ya berkaitan tentang kebersihan, kesucian, keamanan. Jadi misalnya contohnya tadi tentang kesucian dalam hal ibadah tadi, ritual ibadah ya. Bahkan pernah juga ada pengalaman ya, kan di dalam Muslim tidak boleh kentut ya, Dr. Nurmi ya, ketika mau habis wudhu gitu ya. Jadi ada satu pasien itu dan dia merasa bahwa kok seperti kentut gitu. Nah, dan akhirnya mengulang lagi dan kondisi itu bisa sampai berjam-jam gitu ya, dan akhirnya menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Nah, perilaku yang berulang-ulangnya tadi itu untuk memastikan itu yang dinamakan kompulsi ya. Jadi yang itu diawali dengan obsesi atau sebuah pikiran atau ide ya, ide tidak aman, tidak suci, tidak bersih gitu. Nah, itu adalah gambaran dari OCD. Saat ini juga kami ada satu menangani juga satu kasus gitu dengan OCD juga, dan saya melakukan pendekatan dengan kemudian ketika digali itu biasanya orang-orang dengan OCD ini merupakan orang-orang dengan tingkat kecemasan yang sangat tinggi, yang dan saya orang tuanya pun juga memiliki kecemasan yang tinggi gitu ya, yang biasanya orang tua ini juga bisa menanamkan nilai-nilai ego ideal ataupun super ego gitu yang sangat kuat. Jadi
anak itu seakan-akan tidak boleh salah, tidak boleh gagal, kemudian juga ada tuntutan-tuntutan yang berlebihan kepada anak, dan juga biasanya seringkali ada pembandingan dengan anak yang lain gitu. Nah, terutama juga berkaitan misalnya dengan religi tadi, misalnya anak yang lain sudah bisa misalnya membaca misalnya ya Quran, sudah hafal berapa juz dan sebagainya, ini yang tanpa kita sadari itu sangat menjadi beban mental untuk anak itu tadi. Makanya itu tadi di dalam slide disampaikan salah satu penyebab yaitu adalah tuntutan orang tua yang berlebihan. Nah, jadi dan pembandingan kepada orang lain. Nah, maka apakah ada hubungannya antara spiritual atau kalau kita berbicara spiritualitas itu berbeda ya dengan agama. Agama itu religi gitu. Nah, ada perbedaan. Jadi kalau saya sering mengibaratkan spiritualitas itu ibarat seperti softwarenya, kalau agama atau religi itu hardwarenya gitu ya, yang bisa terlihat, dan spiritual ya juga berasal dari kata spirit atau roh gitu ya, yang abstrak. Atau kalau kita mungkin bisa analogikan lagi, spiritual itu ibarat seperti jiwanya atau mentalnya, agama itu seperti fisiknya gitu, kurang lebih analoginya gitu untuk memahami. Nah, jadi sangat ada hubungannya ya, Bu Admila. Jadi bagaimana proses penanaman ego-ego ideal tadi, super ego yang terlalu tinggi karena berkaitan dengan proses ritual agama itu bisa menyebabkan klien remaja tadi itu menuntut dirinya secara berlebihan kemudian. Nah, kecemasan yang berlebihan terhadap tidak boleh salah dan harus selalu sempurna inilah yang nantinya itu bisa menjadi berwujud di dalam bentuk OCD tadi. Jadi OCD-nya tadi itu sebenarnya itu juga sebuah simbol ataupun manifestasi dari sebuah kondisi yang ada. Nah, di dalam pendekatan kami di kasus yang sedang kami tangani itu adalah itu tadi, kami ajarkan orang tua untuk ya sudah, kalau anaknya memang belum mau bicara gitu, nggak apa-apa Bu, jangan dipaksa gitu ya. Jadi berikan kesempatan untuk dia gitu untuk bisa mengekspresikan emosinya. Kemudian juga untuk mereka juga mengutarakan misalnya keluhan tentang OCD sendiri, itu dia juga bisa memahami bahwa itu sebuah sesuatu yang enggak tepat gitu, yang dia sendiri juga untuk nggak mau seperti itu juga belum bisa saat ini gitu. Nah, ketika itu dibahas lagi dan lagi, itu kan menimbulkan sebuah tekanan mental. Nah, waktu itu kemudian anak itu belum mau membahasnya. Jadi biasanya saya akan bertanya tentang hal-hal yang lain dan kemudian memberikan apresiasi, suportif, oh ya bagus dan sebagainya, seperti itu yang menenangkan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai dokter atau psikolog membawa faktor spiritual atau agama ke dalam proses klien melewati OCD-nya, memang harus hati-hati. Apakah kita juga sudah memahami penuh tentang spiritualitas dan religi itu tadi ya. Jadi jangan kalau spiritualitas itu memang lebih abstrak, kemudian juga lebih luas ya. Jadi makanya kalau saya pribadi lebih senang berkaitan dengan spiritualitas. Lebih Kalau universal religi, mungkin ya. Iya, lebih universal. Kalau religi itu saya bukan saya non Muslim gitu kan. Jadi ketika membahas tentang hal-hal berkaitan dengan religi secara Islam itu, saya tidak berani masuk terlalu dalam. Jadi biasanya kemudian saya akan meminta psikolog-psikolog yang memang memiliki keyakinan yang sama, misalnya, kemudian kita diskusikan. Jadi supaya juga tidak, tapi mungkin saya akan menyampaikan secara universalnya saja, bagaimana konsep-konsep secara spiritualitas. Gitu, Bunda Amila, dan monggo Dokter Nurmi, jika memang kasus itu dirasakan menjadi tantangan, silahkan. Tantangan ada luar biasa. Ada Dokter Susir malam yang siap membantu di Keswar ya. Iya, jadi mungkin saya nambahkan sedikit ya pengalaman dengan pasien saya gitu ya. Yang disampaikan Dokter Ling itu tadi sebetulnya sudah tepat sekali gitu kan. Kita harus sebelum kita, apalagi ini isunya isu agama gitu kan ya,
harus betul-betul hati-hati karena ini sudah sangat sensitif sekali, topik yang sangat sensitif sekali. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya dapatkan dari guru-guru dan beberapa buku yang saya baca, itu kalau saya akan berusaha memahami dulu sejauh mana pemahaman orang tersebut tentang ritual agama gitu kan, karena ini biasanya kan terkait dengan ritual gitu ya, tentang sholat, tentang wudhu dan sebagainya gitu. Jadi tadi yang disampaikan memang betul sekali ya, biasanya sangat terkait dengan anankastik gitu ya, perfeksionis ya. Jadi orang-orang OCD biasanya punya tipikal kepribadian yang perfeksionis ya. Kalau nggak 10 berarti nggak boleh gitu. Kalau nilaiku nggak 10 berarti jelek gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia ngerasa sholatnya belum khusyuk berarti nanti nggak diterima atau berarti nggak sempurna sholatnya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang perlu kita sampaikan ke klien gitu ya, bahwasanya manusia itu nggak ada yang sempurna, misalnya lah dimulai dari seperti itu. Ya, kemudian kita masuk sejauh mana dia pemahaman agamanya gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, bahwasanya misalnya kalau sempurnaan itu ya hanya milik Tuhan, bahwa kita hanya diwajibkan untuk berusaha semampu kita. Karena kalau misalnya sholat sampai berlama-lama gitu kan, pada akhirnya banyak hal-hal penting lainnya yang kemudian terabaikan. Nah, justru kan hal itu menjadi tidak bagus untuk nilai-nilai agama yang lain gitu kan. Agama kan tidak hanya sebatas ritual sholat, tidak hanya sebatas wudhu gitu kan. Ya masih banyak hal-hal lain yang juga perlu sangat diperhatikan seperti itu. Mungkin itu tambahannya ya Mbak Mila, mudah-mudahan bisa sedikit ada gambaran gitu. Tapi kalau seperti yang tadi Mas Liung, kalau seandainya kita memang merasa tidak cukup mampu untuk memasukkan nilai-nilai agama, mungkin kita tetap bisa memasukkan nilai-nilai yang lebih universal itu tadi. Kalau di psikiatri lagi ngehit ya Mas Liung ya, pembahasan tentang religiusitas dan spiritualitas gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita jadi OOT nih, nanti kita kembali ke laptop saja nih biar tidak terlalu melebar pembahasannya. Kayaknya belum ada. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Oh iya, kok kenapa saya tidak mau? Silahkan kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung, akan lebih bagus, atau mungkin ingin menambahkan atau sharing pengalaman. Ya, Teman-teman betul psikiater sekali. banyak loh. Ya, silahkan. Karena kita di sini kan belajar bersama Betul, ya. ya Ini betul. Kita tadi juga sama-sama ada Bunda belajar. siapa? Bunda Ada Rofi, psikolog tadi kan. ya Jadi, Bunda Rofi, Mbak Mila ini psikolog, Mbak Rahma, Mbak Agni, ayo psikiater-psikiater muda hebat silakan. Kasih kita masukan, kasih kita feedback. Doktermu terima kasih selalu mensupport. Gitu. Jadi Ikeswar itu ya, kembali lagi ke Ikeswar RSJ Magelang gitu ya. Banyak juga pasien-pasien dari Kebumen, anak-anak semenjak saya belajar di sana juga sering ketemu dengan pasien-pasien dari Kebumen. Jadi tadi Mas Liung sempat mengatakan tentang stigma gitu ya, stigma gangguan jiwa jangankan pada anak, pada dewasa juga masih sering terjadi ya. Stigma RSJ juga masih sedemikian melekat. Orang kalau saya bilang saya rujuk ke ini ya RSJ gitu sudah langsung twing gitu ya, sudah ada ininya semacam tanda kutip gitu. Terus biasanya saya rujuk ke Ikeswar Amarta gitu. Itu di mana? Di RSJ Magelang. Terus sebentar jangan ini dulu gitu. Jangan membayangkan yang ngeri-ngeri dulu. Nanti di sana itu tempatnya sangat menyenangkan, tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, kita mendengar RSJ saja sudah ngeri gitu kan, bayangannya mungkin masih yang RSJ jadul gitu. Kalau teman-teman ada yang kebetulan sedang ke Magelang, silakan mampir di Ikeswar, maka bayangan yang mengerikan itu akan lenyap, akan hilang, karena di sana suasananya sangat-sangat modern, sangat-sangat terintegrasi
dengan pelayanan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Belum ada pertanyaan ini sepertinya, Dokter Liung. Itu Mbak Rahma Ya, manggil-manggil call for help ini. Iya. Jadi tadi kalau yang itu tadi menambahkan untuk rumah sakit jiwa Surya oke, silakan. Magelang. Jadi konsepnya itu memang di sana adalah sebuah kasus itu ditangani berdasarkan tim klinik. Jadi Ya. karena itu ada banyak sekali dan lengkap penunjang-penunjang non jiwa gitu ya. Jadi kami punya 3 spesialis penyakit dalam, 3 spesialis kebidanan, 3 spesialis saraf, 1 spesialis THT. Bahkan yang ingin lebih cantik lagi seperti Dr. Numi itu bisa ada spesialis kulitnya. Nah, kemudian juga ada 1 dokter anak, kemudian juga ada 2 dokter bedah, 1 dokter ortopedi, kemudian juga ada spesialis-spesialis lainnya, kemudian juga penunjang yang lain. Jadi di Rumah Sakit Royal Magelang itu bukan hanya untuk pelayanan jiwa saja, karena ini merupakan rumah sakit jiwa tipe A gitu ya, dan dengan sangat lengkap alat-alat yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain. Contohnya seperti adalah alat pemeriksa neurofeedback misalnya, dan juga misalnya alat TMS gitu. Ini merupakan alat-alat canggih dalam bidang psikiatri maupun saraf juga ya, yang bisa membantu penanganan lebih baik lagi. Nah, jadi tidak murni bahwa semua gangguan jiwa itu hanya bisa diatasi dengan pemberian obatan saja, gitu ya. Pemeriksaan, observasi, bisa jadi dia tidak membutuhkan obat-obatan, tapi bisa menggunakan modalitas yang lain, misalnya neurofeedback tadi. Dan neurofeedback itu bukan hanya untuk ini ya, untuk menangani gangguan mental, tapi untuk meningkatkan performa, meningkatkan kepercayaan diri misalnya. Itu kan didasari juga kecemasan misalnya ya. Jadi ada kita akan lihat bagaimana gelombang otaknya. Nah, ternyata misalnya ada gelombang beta yang tinggi. Nah, itu nanti akan dilakukan stimulasi, dan kemudian tentu dalam proses neurofeedback itu bukan hanya berbasis alat itu, tapi nanti akan ada interaksi antara terapisnya dengan yang diterapi gitu. Nah, jadi ini juga salah satu pemeriksaan yang lengkap punya di Rumah Sakit Jiwa Royal Magelang. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi, Dr. Nurmi? Saya Mbak Nurmi, Dokter Nurmi. Oke. Dokter apa ini? Oke, silakan Mbak. Mau ngidupin mau ngidupin video, wah. Oke, wah, biar kelihatan. Oke. Halo Pak Dokter Liung. Reuni. Jadi kayak Monre ya dokter. Ya, Monre tanpa supervisor gitu. Ada dokter Mod, ada dokter Mod. Oh iya. Saya lagi baca buku. Oke, iya. Baca buku. Oke, silakan Mbak Rahma mau sharing aja nih, jangan nanya ya. Nanya sama Master Lee nih. Terima kasih Dokter Nurmi, Dokter Liung, terima kasih atas sesinya kali ini. Yang ingin saya tanyakan nih Dokter Liung, kadang-kadang kan kita ketemu sama orang tua itu yang mungkin sudah ada gejala-gejala awal seperti itu ya. Anaknya mungkin sudah mulai agak ada gangguan-gangguan, tapi sebetulnya masih fase-fase awal, mungkin agak tantrum dan sebagainya. Nah, ini kita bagaimana mengedukasi yang baik pada orang tua, terutama untuk agar nanti nggak kebablasan begitu ya, nggak terus berlanjut. Karena mungkin kalau misalnya ini kan sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi yang bisa kita edukasi ke orang tua apabila anak ini sudah ada tanda-tanda atau ada gejala maupun yang belum ada gejala ke arah situ, itu seperti apa ya, Dokter Liung ya? Kadang-kadang kita di lapangan secara teori itu tidak sesuai dengan
prakteknya Iya, begitu. banyak Terima melenceng ya. kasih. Nah, Iya. oke, silakan langsung Dokter Liung dijawab. Ya, ini Info Dr. Nurmi edukasi sebagai nih. moderator, saya sebagai presentan ini. Ini lagi baca buku. Enak Nanti ternyata jadi nilainya, moderator loh. ya nilainya nanti Dr. Mood ya. Ininya, ya. Ya, terima kasih Dr. Rahma. Saya berbagi pengalaman saya ketika bertemu orang tua. Biasanya kita harus nomor satu itu mengetahui dulu tingkat pemahaman orang tuanya, sampai sejauh mana mereka mengetahui bahwa anak ini memiliki masalah. Nah, jadi bisa jadi tingkat pengetahuan orang tua tadi itu kan belum cukup gitu ya. Jadi dipikir bahwa perilaku-perilaku tadi itu merupakan perilaku yang wajar pada seusianya. Nah, tentu kita harus gali dulu tuh bagaimana pemahamannya mereka. Nah, kemudian setelah tahu pemahamannya tadi itu, tentu kita bisa juga gali kan sampai sejauh mana ibu mengalami kesulitan di dalam proses pengasuhan anak ibu. Kemudian juga hal-hal apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan tadi. Nah, di situ kita akan bisa gali sampai sejauh mana pemahaman, kemudian apa yang sudah dia lakukan. Bisa jadi seringkali kan karena pengetahuan yang kurang, kemudian juga atau tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar misalnya ya. Jadi bisa juga orang tua itu sudah tahu bahwa anak itu memiliki masalah, namun mungkin misalnya ada misalnya ada, saya punya pengalaman ini satu kasus juga yang sangat menarik gitu ya. Orang tua sudah merasa bahwa anak ini sesungguhnya itu memiliki masalah, kok belum bisa ngomong, belum bisa berinteraksi seperti itu. Tapi kemudian menurut saya nenek ataupun keluarga yang lain gitu, oh itu enggak apa-apa, itu masih wajar gitu usia segitu gitu. Dan akhirnya kan dia yang sudah aware sebenarnya ya, sudah mulai loh ini ada sesuatu gitu, jadi akhirnya tertutup. Dan juga seringkali kan karena rasa sungkan gitu, misalnya dengan anggota keluarga lain yang lebih senior seperti itu ya, dalam hal ini misalnya orang tua atau mertua seperti itu. Nah, jadi kita harus gali dulu sampai sejauh mana pengetahuan, kemudian kondisi dari orang tua itu dulu, baru tentu kita bisa mengambil langkah-langkah yang berikutnya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan tadi ya, bahwa di usia sekian itu seharusnya perilaku, misal contoh tantrum tadi itu sudah tidak lagi ibu, mereka sudah bisa mengutarakan, mengekspresikan emosinya misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan memberikan contoh juga. Nah, jadi kita harus tahu dulu latar belakang dari orang tuanya tadi ya, Mbak Rahma, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian juga kita sendiri juga kan, makanya tadi di deteksi dini tadi itu jangan buru-buru juga menyatakan anaknya itu sudah pasti mengalami gangguan mental emosional, itu baru deteksi awal. Dan tentu harusnya itu nanti diobservasi, dieksplorasi lagi di tempat yang tepat gitu. Nah, karena ya seperti itu ya, saya rasa Dr. Rahma, saya berbagi pengalaman saya ketika bertemu orang tua. Nah, mungkin Dr. Nurmi mau menambahkan, atau Dr. Agni nanti juga bisa menambahkan. Ini biasanya jurus sakti untuk melempar jawaban. Iya. Kalau kasus anak itu kan memang dari dulu kita selalu ini ya, paling lama gitu kan. Kayak kita presentasi kasus anak itu kan ibaratnya mendatangkan satu RT gitu kan. Termasuk harus dipresentasikan orang-orang tuanya, saudara-saudaranya, semuanya kita intervensi. Iya, itu dulu itu rasanya menderita sekali gitu ya. Tapi ternyata ya memang harus begitu gitu kan, karena memang penanganannya tidak hanya ke si klien, pasiennya sendiri, tetapi lingkungan sekitarnya juga harus kita intervensi, karena memang banyak sekali bahwa lingkungan itu bisa menjadi ternyata sebagai faktor penyebab gitu ya, meskipun tidak selalu. Seperti itu sih. Jadi kalau saya bilang sih selalu ini ya, strategi yang ada di buku itu
tidak serta-merta bisa kita terapkan gitu ya, karena banyak sekali faktor-faktor penentu kayak faktor budaya, kita juga harus pahami dulu faktor budaya keluarganya seperti apa, serta faktor-faktor yang lain gitu. Jadi memang selalu ya seperti tricky gitu ya. Kita harus benar-benar mengeksplor betul sampai kita tahu intervensi apa yang paling tepat gitu. Itu sih Mbak Rahma ya kan, susah kan? Ya kan tidak mudah kan gitu. Iya, betul. Nah, saya mungkin balik tanya nih. Kalau Balik dulu tanya nggak nih. pernah ikut dokter mood visit itu rugi gitu kan. Saya balik tanya ke dokter Rahma nih. Nah, Pengalamannya itu. dokter Rahma sendiri bagaimana nih? Aku sebagai moderator akan membiarkan kalian saling. Silakan Mas Liong. Ya, gitu. Ya itu ada pertanyaan lagi tuh. Oh iya, oke. Ini ada dokter Rahma masih mau menambahkan nggak? Iya Mbak Rahma dari Iya, dari saya kira cukup ya. itu ya. Nanti kalau kita kesulitan mengalami kasus anak, Kita rujuk ke kan Ikeswar. kan sudah ada rujukannya. Cuman memang seperti yang disampaikan Dokter Nurmi tadi, Dokter Liung, kadang-kadang kita stigmanya tinggi pada saat kita ini sepertinya harus lebih komprehensif ke Ikeswar, ke RSJ Magelang. Wah, kok ke sana, Dok? Ya betul. Iya, mungkin perlu diundang langsung nanti Dokter Nurmi biar membawa stigma yang baik nih Dokter Liung ke Kebumen. Oh iya, nanti kalau sudah pandemi siap. lalu kita siap semua hadir. undang gitu. Jadi semua nanti Mbak Rahma juga nanti saya undang, kemudian Mbak Agni juga saya undang, semuanya saya undang. Oke. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Umar. Pak Umar ini pemegang program jiwa salah satu puskesmas di Kebumen, Mas Liung. Dokter Liung mau menanyakan bagaimana caranya menanamkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sehingga anak itu menjadi memiliki rasa disiplin dalam tindakan dan tingkah lakunya sehari-hari. Gitu. Menanamkan rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Ya, Pak Umar, salam kenal. Memang kalau menanamkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya ini anak dari dini ya, sejak dari usia di bawah 5 tahun pun sudah harus dilatih dengan cara-cara seperti apa, dengan tanggung jawab hal-hal kecil sebenarnya seperti gosok gigi, makan sendiri seperti itu. Jadi itu kan merupakan tanggung jawab sendiri gitu. Nah, kemudian memang tentu cara menanamkannya itu memang masing-masing berdasarkan tingkat perkembangannya ya. Kalau anak kecil yang di bawah 10 tahun seperti itu harus lebih banyak dalam sistem seperti bermain seperti itu, karena mereka ketika dipaksa untuk melakukan hal tertentu itu mereka dalam pikiran itu lebih banyaknya ini lagi sedang main gitu. Nah, jadi tentunya juga harus ada pengaturan manajemen jadi yang terus-menerus berulang-ulang untuk hal yang sama. Jadinya misalnya ketika dia bangun, nanti apa yang akan dia lakukan. Jadi misalnya setelah bangun, ini duduk dulu sebentar, minum air putih hangat, kemudian nanti setelahnya kita mandi ya. Nah, jadi ada sebuah pola-pola yang sama terus-menerus yang itu merupakan tanggung jawab terhadap dirinya, merawat dirinya. Nah, kemudian kalau untuk anak yang lebih besar, remaja tadi itu akan ada pendekatan yang berbeda lagi gitu ya. Kalau anak remaja itu lebih banyak pendekatan yang sifatnya itu dialog, karena mereka sudah bisa sebenarnya itu memahami tanggung jawab itu, dan mereka sangat tidak suka kalau kita memberikan tuntutan terus-menerus gitu. Nanti malah jadi orang tua itu dianggapnya musuh terus gitu. Nah, tapi diajak dialog, diberikan kesadaran. Kalau pada remaja kita orang tua harus menjadi teman ya, Dr. Nurmi ya, nanti tidak bisa. Jadi malah nanti ibu atau bapaknya menjadi musuh kalau mendudukkan diri di posisi ego orang tua kalau kita bilang gitu. Nah,
harus juga ada di posisi ego teman gitu yang mungkin canda dan sebagainya seperti itu gitu yang tapi cara kita menanamkan disiplin ataupun tanggung jawab terhadap dirinya itu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan kalau untuk berdasarkan usia perkembangannya. Kurang lebih itu dan memang tidak mudah berdasarkan teorinya seperti ini. Saya pribadi juga saat ini masih terus belajar menjadi seorang orang tua dan sayangnya tidak ada sekolah khusus formal ya untuk menjadi orang tua karena belajar menjadi orang tua itu adalah belajar dari pengalaman kita sepanjang kehidupan ini ya dan bahkan ketika anak-anak kita juga sudah menjadi orang tua pun kita sendiri terus belajar menjadi orang tua mereka dan menjadi bagaimana panutan gitu ya. Jadi kan jangan sampai kita juga menjadi nenek dan kakek yang terlalu berlebihan di dalam misalnya memberikan rasa cinta yang berlebihan itu juga bahaya gitu ya ataupun frustasi berlebihan karena sifatnya itu kan kalau pengasuhan itu adalah good enough atau secukupnya gitu ya jadi ada frustasi dan cinta yang cukup karena kalau cinta terus menerus anak nanti akan menjadi dependent menjadi manja yang berlebihan dan mereka tidak percaya diri nantinya bergantung terus pada orang tuanya. Sedangkan kalau frustasi terus-menerus anak akan menjadi depresi. Sedangkan frustasi tadi itu juga sebenarnya sangat dibutuhkan untuk anak itu bisa menjadi mandiri. Nah, kurang lebih itu ya Pak Umar yang bisa kami jawab. Mungkin Dr. Nurmi mau menambahkan. Kayaknya udah cukup ya Mas Leong. Sudah komplit sekali. Iya, ini sudah jam 8.35 ini sudah Dr. Leong sudah memberikan kemurahan hati 35 menit dari rencana awal ya. Kalau kita diskusi terus nggak akan selesai-selesai ya. Jadi kan tadi katanya harus good enough ya. Tidak berlebih-lebihan. Oke. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, mungkin materi untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Kemudian saya akan sedikit memberikan kesimpulan tentang materi pada malam hari ini. Nanti untuk materi lengkap tadi sudah di-share oleh Dr. Leung ya. Nanti saya share lagi juga ulang di grup ya. Jadi untuk kesimpulan pada malam hari ini ternyata bahwasannya gangguan mental emosional pada anak itu mempunyai prevalensi yang cukup besar. Tadi ada beberapa angka ya, sekitar 50% gangguan mental ternyata dimulai pada usia 14 tahun gitu. Kemudian faktor etiologinya kita tidak bisa mengatakan hanya satu faktor saja, tetapi selalu multifaktor, faktor sosial, biologi, dan psikologi. Kemudian tadi ada juga disebutkan faktor anak, faktor orang tua, dan faktor lingkungan juga yang harus nantinya kita lihat secara komprehensif apabila kita menangani kasus-kasus gangguan mental pada anak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa ternyata deteksi dini gangguan mental dan emosional pada anak itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi dari sharing Dr. Leung malam ini kita sedikit banyak sudah memahami ya bagaimana gejala-gejala gangguan mental emosional pada anak dan remaja sehingga kita nanti mampu lebih memahami, mampu mengidentifikasi apabila ternyata di sekitar kita atau mungkin anak-anak kita sendiri sudah memperlihatkan gejala-gejala awal dari gangguan mental emosional gitu. Dan hal ini sangat penting karena dengan adanya deteksi dini kita mampu mengenali lebih awal, kemudian ini juga akan berdampak tentu saja pada penanganan yang lebih dini dan diharapkan dengan penanganan yang lebih awal ini gangguan mental emosional akan segera tertangani sehingga si anak akan mempunyai outcome yang menjadi manusia dewasa yang lebih berkualitas tentu saja. Mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan untuk pertemuan malam hari ini. Kemudian masih banyak hal yang mungkin kita ingin lebih tahu tentang gangguan mental emosional pada anak. Nanti kita lanjutkan pada seri-seri selanjutnya dari Dr. Leung. Ini Dr. Leung memang saya minta tolong untuk khusus membahas tentang
gangguan mental pada anak dan remaja. Nanti juga ada Dokter Agni, ini saya belum dapat persetujuan, tetapi saya sudah yakin kalau beliau akan setuju. Beliau itu sangat expert. Baik hati. Ya, karena maju ilmiahnya selalu berkaitan dengan women's mental health gitu. Jadi kita nanti bahas tentang kesehatan jiwa pada wanita. Kemarin sudah ada yang request nanti oleh Dokter Agni. Ada beberapa series juga nanti ya Mbak Agni ya. Ini langsung ditodong di depan umum. Oke, jadi mungkin itu apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Seperti janji kami tadi, kita akan foto bersama ya untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama. Silakan teman-teman, Bapak Ibu diaktifkan videonya. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Mutra. Saya senang sekali mendengarkan dan melihat silaturahmi hari ini. Terima kasih Dokter Dan Mut. saya pun mengirim pasien-pasien bukan hanya anak orang karena sarana prasarananya di RSD Suroyo sangat memadai. Ya, betul Dok. Jangan diajak dulu, hasilnya datang dulu, amati, tanyakan, nanti ke sana. Gitu. Masya Allah, saya bangga sekali. Saya senang sekali bisa ngirit waktu untuk silaturahmi bersama melihat wajah-wajah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan lanjutkan. Semangat, sehat selalu. Dokter Mut bisa diaktifkan videonya Dok, kita foto dulu. Ikan aku rasa nganggo video. Wis melihat wajah-wajahmu segar saja saya sudah senang. Terima kasih selalu, dinantikan selalu support dan doanya dokter. Ya, terima kasih banget. Terima kasih. kasih. Ayo kita monggo silakan Tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berpose dulu. Siapkan senyum terbaiknya untuk selaras jiwa. Mbak Agni tidur apa ini ya? Enggak kok. Tadi udah jawab kok, Oke, yang iya. belajar bersama tadi katanya. Ayo siapkan senyum terbaiknya. Jilbabnya dibenerin. Fotonya Mbak Agni. Mbak Agni fotonya kok belum buka. Mas Henry silakan bisa diambil. Nanti ada 2 slide ya dok ya. Oke. Ini slide pertama. Oke. 3, 2, 1. Saya ulangi lagi dok. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke. Saya ulangi. 3, 2, 1. Slide yang kedua. Nggak tahu di slide pertama yang mana, yang penting Ya, tetap nggak tahu. berpose Pokoknya ya. kita pose terus gitu ya. Oke, ya. baiklah. Di slide yang kedua ya. 3, 2, 1. Oke, cukup insya Allah. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya, ini ada teman saya juga, Dokter Paru ini, Mas Liung. Dokter Erna nih dari Pati nih, teman-teman kuliah saya. Kemudian ada Mas Ma'rufin ini teman SMA ini, teman yang suka jahilin saya ini. Ya, semuanya teman-teman, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf juga apabila dalam memandu acara pada malam hari ini banyak tutur kata yang salah dan banyak kesalahan yang lainnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Henry. Mas Henry. Ya, sama-sama. Sama-sama dok. Ya. Sampai jumpa Pak Umar. Terima kasih. Mas Nanang kembarannya Mas Liung. Terima kasih. Oke, saya live ya.